selamat pagi. Apa kabar Anda hari Senin ini? Hari Senin hari yang sibuk ya, tapi sebelum Anda melakukan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini, atau mungkin sebelum Anda berangkat ke kantor, ada baiknya Anda menyaksikan program Sapa Makassar, karena ada banyak sekali cerita inspirasi yang akan kami hadirkan selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saya Niluh Puspa akan bersama dengan Anda, saudara. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang terkait dengan sebuah film, ada sebuah film menarik yang patut untuk Anda nonton ya. Judulnya ini adalah Negeri Dongeng. Film ini bercerita tentang perjalanan panjang pendakian 7 gunung tertinggi di Indonesia. Dan dalam film ini kita akan disuguhkan sebuah petualangan yang seru. Lalu apa ya pesan yang ingin disampaikan dari film ini, dan kira-kira semenarik apa film Negeri Dongeng dibandingkan dengan film lain? Kita akan membahasnya. Sudah hadir di redaksi Sapa Makassar pagi hari ini ada rekan-rekan saya. Selamat pagi semuanya. Sini ada Mbak Anggi Friska, ini adalah sutradara dari film Negeri Dongeng. Apa kabar Mbak Anggi? Sehat ya? Kita juga sudah bersama dengan Mas Teguh Rahmadi, ekspeditor dari film Negeri Dongeng. Selamat pagi Mas Teguh. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Sehat ya? Oke, dan terakhir kita juga sudah bersama dengan Iqbal Syahputra. Ini merupakan volunteer dari film Negeri Dongeng. Apa kabar? Baik ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita mau bikin penasaran dulu pemirsa kita dengan memutarkan sedikit tentang film ini. Kita saksikan berikut ini. Belajar bikin film, belajar merekam, belajar naik gunung, belajar mencintai negeri. Satu sisi tidak ingin buang sampah, tapi satu sisi kita juga bawa sampah. Kalau kita sadarkan keterbatasan kita, kenapa kita nggak kurangin ini gitu? Kita kayak parasit, kita mau ngapain di sini? Healing adalah suatu hal yang dilakukan berulang-ulang sampai menimbulkan kesadaran. Kalau tidak ada uang, kelaparan. Dulu tidak ada uang, itu bisa hidup. Pengelolanya sendiri nggak tahu kalau hutannya habis gitu. Manusia cuma bisa berencana, yang nentuin Tuhan kan. Lo akan todong-todongan senjata. 612. Lebih penting itu justru di perjalanannya. Naik turun, seneng, sedih, sebel, capek. Mendaki yang benar tuh harus membawa peta dan kompas. Udah mau siap-siap mau lamaran, malah pergi naik gunung. Berusaha melakukan yang lo nggak suka dan berjuang sampai mendapatkan cita-cita. Cita-cita lo paling deket apa? Bikin film apa nikah lagi? Gara-gara kelamaan di ibu kota, ya ego masing-masingnya tumbuh lagi. Hidup adalah perjalanan dari titik nol menuju titik tertinggi dan kembali ke titik nol untuk menuju kebahagiaan. Wow, kita akan cerita lebih jauh soal film ini. Saya ingin ke Mbak Anggi. Mbak Anggi, film Negeri Dongeng ini sebenarnya cerita, kalau tadi kan yang kita lihat sepertinya adalah hampir sebagian besar gunung-gunung yang ada di Indonesia. Kita disuguhkan indahnya Indonesia, tapi lebih detailnya sebenarnya film ini bercerita apa? Film ini cerita tentang perjalanan dari barat menuju timur Indonesia. Petualangan, pendakian, ekspedisi, melihat Indonesia lebih dekat dan bagaimana caranya mencintai Indonesia lebih. Itu pesan yang mau disampaikan? Ya. Oke, berapa lama proses kemudian film ini sampai jadi? 3 tahun. 3 tahun? Prosesnya 3 tahun, proses ekspedisinya 2 tahun, 1 tahun itu post production. Oke, selama 3 tahun berarti ya. Dalam 2 tahun itu menjelajahi Indonesia dari timur, dari barat sampai timur Indonesia. Sampai timur Indonesia. Nah, di sini juga ada Mas Teguh, ekspeditor dari film Negeri Dongeng. Kalau Mas Teguh sendiri ikut dari barat sampai timur, ataukah ada yang sempat miss juga? Kita dari awal berenam, kita dari awal bertujuh, tapi ada satu orang yang harus jaga di tempat untuk sebagai produser untuk bisa ketemu dengan orang lain gitu. Dan
kalau saya itu tidak berhasil untuk mencapai puncak di Gunung Latimojong waktu itu. Karena? Dikarenakan faktor kesehatan. Oke, hanya satu gunung saja Hanya berarti satu ya. gunung Tapi saja. yang lainnya? Alhamdulillah. Oke, kalau di total dari barat sampai timur itu ada berapa gunung yang didaki oleh teman-teman dari film Negeri Dongeng ini? Sebetulnya cuma 7, Cuma 7 saja. tapi 7 gunung tertinggi di Indonesia. Oke, boleh sebutin satu-satu? Di Awal barat, dari awal sampai dari akhir. barat itu Kerinci. Kerinci itu berapa lama proses sampai mendaki itu? Kalau Kerinci itu sekitar 2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu. Jadi sebetulnya kalau proses 4 gunung pertama kita lakukan maraton. Jadi dari Kerinci, Semeru, Rinjani sampai Bukit Raya itu kita habiskan dari mulai November sampai Februari ya. Februari. November sampai Februari. November sampai Februari 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan kita di jalan, nggak pulang-pulang sama sekali ke Jakarta. Terus habis itu Latimojong, Binaya, Latimojong, Bukit Raya dulu, Latimojong baru. Bukit Raya, Latimojong, baru Kartens. Nah itu berapa lama dari Binaya sampai dengan Kartens? 1 tahun, kurun waktu 1 tahun itu, tapi kita tetap pulang pergi. Karena sebetulnya kita tidak punya dana ideal sebetulnya. Kita tidak punya dana ideal karena ini kan sebetulnya project bikin film ini sebetulnya mimpi. Jadi mimpi kami untuk berkarya. Jadi gimana kita bikin karya, tapi ceritanya sebetulnya ya ini bagian dari nekat bikin karya gitu. Berawal dari nekat ya. Semua karya hebat biasa muncul dari nekat ya. Nekat aja deh gitu. Kita berangkat aja gitu. Oke, baik. Nah, kalau Iqbal sendiri di sini dalam film ini kemudian ini kan sebenarnya volunteer dari Negeri Dongeng. Volunteer yang seperti apa di sini? Di film Negeri Dongeng ini keterlibatannya? Keterlibatan pertama di film Negeri Dongeng itu waktu pas ekspedisi di Gunung Latimojong awalnya kita naik bareng sampai puncak, habis itu kita pulang. Nah dari situ kita membentuk suatu gerakan komunitas untuk film Negeri Dongeng di Makassar itu. Jadi ceritanya kita merangkul teman-teman untuk membantu Negeri Dongeng di Makassar. Oke. Nah awal mula kemudian sampai tertarik, apakah memang karena kenal ataukah ketertarikan sampai kemudian ingin terlibat dalam film Negeri Dongeng ini? Sebetulnya saya pribadi penggiat alam bebas juga. Awalnya saya nggak kenal dengan mereka, tapi dikasih kenal dengan teman katanya ini mau diantar naik Gunung Latimojong, ya oke. Kita temani. Iqbal berarti terlibatnya di Gunung Latimojong saja ataukah ikut ke gunung lain lagi kemudian? Saya terlibatnya cuma di Gunung Latimojong. Di Gunung Latimojong saja. Oke. Ini menarik karena di film Negeri Dongeng ini hanya digarap tadi bertujuh ya. Tetapi melibatkan begitu banyak orang, begitu banyak volunteer dalam film ini. Nah, boleh saya dikasih penjelasan mungkin ke pemirsa sebenarnya keterlibatan volunteer ini di sisi mananya dalam film ini? Kita itu kalau di sosial media kita itu ada yang namanya Warriors Aksa 7. Kita bilang Warriors Aksa 7 ini adalah pejuangnya Aksa. Karena terbentuknya itu mulai dari Februari. Kenapa sih bisa terbentuk di si Warriors Aksa ini? Jadi waktu itu kita singkat cerita kita kehabisan dana. Terus aku sendiri sebetulnya memang bukan produser ya gitu. Jadi nggak tahu gimana caranya bikin proposal atau apapun karena ini juga film pertama. Jadinya kayaknya hal yang paling memungkinkan dan untuk bisa dapat dana adalah ya jualan gitu. Nah, tapi ini bukan jualan cuman buat ngisi kantong kita, ini buat bikin karya gitu. Nah, akhirnya kita jualan baju, jualan merchandise gitu untuk bisa mendanai film ini, untuk bisa kita berangkat lagi melanjutkan perjalanan gitu. Nah, ternyata antusiasmenya tinggi gitu. Banyak banget se-Indonesia ini kayaknya memang membantu si Aksa 7 gitu kan. Nah, habis dari situ aku punya inisiasi. Inisiasinya di bootcamp. Bootcamp, kita membuat bootcamp, terus kita kumpulin semua teman-teman yang sempet beli kaos Aksa. Jadi terjadilah silaturahmi, terjadilah gotong royong di situ. Jadi ya itulah
banyak banget teman-teman yang bantuin ya, karena ternyata gotong royong itu masih ada di Indonesia dan menurut aku itu budaya kita. Oke, baik, kita akan ngobrol lebih jauh lagi soal film ini, tapi usai jeda berikut ini tetaplah di Sapa Makassar. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, Beragam musik pilihan, Informasi bisnis. dan gaya hidup. selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia. Dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik Lintas generasi. di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Talkshow inspiratif yang akan mengundang tokoh penting dari kalangan penjabat pemerintah, kalangan militer yang inspiratif, bercerita mengenai kehidupan, karir, current issue, hingga untold. Semua ada di The Interview with Tukul Arwana setiap minggu pukul 10 malam di Kompas TV. Anda masih bersama dengan kami di Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Kita masih bercerita tentang film Negeri Dongeng, film yang wajib untuk Anda tonton kalau Anda memang mencintai Indonesia, apalagi mencintai alam Indonesia. Atau mungkin film ini bisa juga sebagai sarana untuk memperlihatkan kondisi Indonesia yang sebenarnya, alam Indonesia sebenarnya kepada masyarakat ya. Oke, kembali lagi soal volunteernya di film Negeri Dongeng. Selain sebagai pengumpul dana, volunteer di film Negeri Dongeng ini juga berperan di mana lagi, di sisi mana lagi? Kalau kemarin di special screening atau di gala premier, ya mereka sebetulnya yang menjadi tim lokal atau kepanitiaan di lokal itu sendiri. Jadi kemarin kita sudah melakukan special screening di gala premier, itu ada 7. Nah, setiap tempat itu punya volunteer masing-masing. Oh, oke. Gitu. Berarti Dan setiap masuk ke satu tempat di sana ada volunteer juga ya. Begitupun waktu pendakian. Nah, pendakian juga begitu. Jadi di setiap tempat sudah ada porter lokal, sudah ada teman-teman lokal yang bisa nampung kita gitu. Jadi kita memang kayak silaturahmi ke orang-orang aja. Oke. Nah, ini kalau kita nonton tadi ya, trailer dari film ini itu kan ada beberapa public figure juga. Ini keterlibatan public figure seperti apa di sini? Mungkin public figure itu sebenarnya, jadi di setiap gunung itu kita punya satu guest expeditor kita bilangnya dari setiap gunungnya, karena dari setiap gunung kita coba ambil di filmnya keseluruhan kan kita coba memberi gambaran sebuah perspektif tentang perjalanan bukan dari sisi pendaki tapi lah dari sisi 7 anak muda yang bekerja sebagai filmmaker gitu. Nah, kalau satu orang yang lainnya itu kita coba memberikan satu perspektif yang lain gitu. Kalau di Gunung Semeru itu ada Matthew, seorang anak kecil berumur 10 tahun, lalu di Gunung Rinjani itu ada Wabongkeng, seorang penggiat pendakian profesional sekaligus tutor kita juga. Nah, di Gunung Bukit Raya itu ada Medina Kamil, di Latimojong itu ada Alvira Natasha alias Albek, lalu di Gunung Binaya itu ada Darius Sinatria, dan di Klaten itu ada Nadine Chandrawinata. Oke, gitu. Itu mereka memang special guest-nya. Iya. Di setiap gunung ada special guest-nya gitu ya. Oke, saya ingin ke Iqbal dulu. Iqbal, terlibat dalam film Negeri Dongeng, ada pengalaman menarik kah ketika ikut dalam proses ini? Banyak cerita, 1-2 gitu. Pengalaman pertama Boleh pakai mic-nya? Pengalaman pertama dari ikut film Negeri Dongeng ini, pengalaman saya pertama di dunia film. Buat baru pertama dokumenter kali? Itu pertama kali. Jadi bagaimana semangat saya untuk ikut di Negeri Dongeng ya itu. Saya mau belajar bagaimana caranya mencintai alam, belajar untuk buat film,
belajar kenal satu sama lain. Oke. Ya, tapi hal yang paling tidak dilupakan dalam proses di Gunung Latimojong di Latimojong apa? Proses yang tidak bisa dilupakan di Latimojong adalah ada salah satu ekspeditor kita namanya Abex. Dia sempat jatuh di jurang. Oke. Dia treble dan saat itu kita tim pas pendakian itu ribet, kelabakan. Setengah matinya karena kita nggak bisa, si Abex nggak mau ditandu buat turun ke bawah. Oke. Jadi kita gendong. Ya, sebagian dia jalan juga. Itu hanya salah satu pengalaman tidak terlupakan ya. Tak. Oke, masih banyak sekali cerita dari perjalanan. Saya membayangkan ada 7 gunung yang didaki dalam 2 tahun. Ada 1 yang bahkan ada 4 yang bahkan hanya dalam 4 bulan begitu ya. Ini pasti tidak mudah gitu ya. Siapa yang mau cerita nih? Ada halkah yang kemudian membuat teman-teman mungkin dalam 2 tahun itu berpikir kayaknya nggak bisa nih kita nih, kayaknya mau stop aja, atau pernah terpikir seperti itu atau yang enggak? menarik sebenarnya ini bukan hanya tentang pendakian ya, sebenarnya ini murni tentang perjalanan dan bagaimana kita bisa merasakan dan melihat nih dari bawah nih, kita jalani dari gunung yang paling barat gitu, habis itu kita jalan sampai ke Gunung Timur, dan kita juga belajar juga untuk gimana caranya bikin film, karena 7 orang kita ini sebenarnya adalah sinematografer, adalah kameramen gitu. Kita tidak biasa ngurus semua, membuat film secara keseluruhan kita harus belajar gimana caranya membuat menjadi produser, kita harus belajar membuat sebuah manajer perjalanan, kita harus belajar untuk mendaki, karena ini proses kita juga untuk belajar mendaki. Itu kenapa kita harus ketemu dengan Wabongkeng, ada Kang Gali, ada Kang Kueceng untuk bisa ngasih tahu kita, memberikan ilmu bagaimana caranya mendaki dengan benar. Jadi nah di situ di perjalanannya itu sebenarnya yang menarik sebenarnya. Di perjalanan yang kita ngelihat gitu, bagaimana ada di kapal apa yang kita temukan, di gunung itu yang tadi. apa yang Ini kan bercerita tentang perjalanan. Boleh dicerita behind the scene dari perjalanan ini. Adakah hal yang pernah membuat teman-teman mungkin patah semangat begitu? 2 tahun loh ini. Ya. Ataukah patah semangat terus gitu dalam 2 tahun? Kalau patah semangat udah pasti ya ada ya. Pernah juga, sempat juga. Sebenarnya yang menarik itu Bukit Raya ya, itu udah titik penghabisan sebetulnya. Kenapa? Apa yang terjadi di sana? Bukit Raya itu kita sampai sempat berantem ini antara jadi naik atau enggak, karena dana yang kita punya itu cuman untuk naik tapi nggak bisa turun. Artinya cuman bisa sampai di atas terus habis itu nggak yakin gitu. Balik lagi nggak, karena kan Bukit Raya itu jalurnya itu jauh dan dia pakai kapal perahu kan, perahu lewatin sungai dulu baru sampai ke kampung baru naik gunung gitu. Nah, kalau kita sampai sana gitu kan, terus dananya cuma buat berangkat aja, terus pulangnya gimana ini? Tapi ya itu tadi gitu. Akhirnya apa solusinya waktu itu? Mau nggak mau, pada akhirnya kita harus telepon Jakarta, coba kontak yang di Jakarta. Sebetulnya ada yang bareng satu perjalanan ya, ada bareng satu perjalanan itu baru kenal di situ, terus dia bilang, loh kalian tuh kenapa sih, katanya gitu. Enggak, sebenarnya ini ada yang meleset dari kita gitu. Dananya kita kurang. Oh, dia minjemin dana ya waktu itu? Iya, ada namanya. Dananya kita itu kurang. Terus oh ya udah kalau gitu pakai uang kita aja dulu. Ini baru kenal gitu ya, terus mau minjemin uang gitu kan. Terus ya aku pikir karena kita baru kenal dan kita takutnya kita nggak ketemu lagi, atau malah sebetulnya memang dari kitanya yang kelamaan. Karena kita sama-sama, kita sebetulnya filmmaker, karena udah 4 bulan di jalan, udah pasti freelance itu kan 4 bulan hilang di Jakarta udah blacklist. Nggak bakalan dapat kerjaan secepat itu gitu kan. Akhirnya kita nggak berani juga minjem uang karena lumayan besar juga kan, kita secara 8 orang gitu. Akhirnya kita coba kontak Jakarta, terus berantem karena Medina udah mau berangkat juga. Akhirnya dapat atau enggak? Akhirnya dapat, berhasil ya? Berhasil ya akhirnya ya. Oke, baik, kita tahan di sana dulu ya. Kita mau cerita lagi lebih jauh usai jeda berikut ini.
reklamasi ketika itu merusak tempat lain untuk mengambil pasir karena harta hasil rampokannya yang kemudian kita sebut sebagai korupsi itu ditanamkan. Pada saat pasar ikan sudah terbentuk, itu sebenarnya kota Batavia sudah tidak berbenteng lagi. Sejak tahun 69 sampai 70 itu beliau tinggal di Jakarta. Dengan anak-anaknya itu sudah harus menyingkir. Banyak sekali cerita di balik pembuatan film Negeri Dongeng, tapi yang paling menarik juga adalah film ini diberi judul Negeri Dongeng. Kenapa Negeri Dongeng? Kenapa dipilihnya Negeri Dongeng? Negeri Dongeng ini kayak sebenarnya jadi kayak balik lagi ke ingatan masa kecil gitu ya. Kayaknya dongeng itu harapan, mimpi, terus sesuatu yang ada dalam imajinasi. Nah, kadang-kadang kayak sejarah pun gitu, itu cuman buat kita sekarang udah cuman tinggal dongeng gitu. Zaman kejayaan Indonesia zaman dulu kita nggak pernah tahu lagi, kita cuma tahu pada saat itu didongengin gitu. Nah mungkin ini juga cara berpikir kami visioner. Sebenarnya Indonesia itu keren banget gitu, imajinatif, terus indah gitu. Nah itu semua sebenarnya masih ada di dalam bayangan gitu, dan gimana anak SD gitu yang kita cuman dengar dari gurunya bahwa Indonesia itu punya salju abadi gitu. Nah, aku cuman kepikiran mungkin film ini akan jadi, ini nggak cuma sekedar film, tapi mungkin ini adalah sejarah. Mungkin budaya bangsa, cara kita berpakaian, bagaimana alam kita gitu. Ini akan jadi sejarah mungkin sekitar 20 atau 30 tahun atau bahkan 100 tahun lagi gitu. Ya, filmnya ada di sini gitu. Ini Indonesia. Apakah juga salju abadinya masih tetap ada di situ? Nanti kita lihat. Nanti kita lihat. Setidaknya melalui film ini orang bisa melihat Indonesia pernah seperti ini mungkin 30 tahun lagi ya. Dan harapannya dongeng itu ya nggak cuma jadi dongeng gitu. Iya. Oke, baik. Nah, kalau film ini sendiri akan diputar di mana saja? Tunggu, boleh cerita sedikit? Rencana kita sih sebanyak-banyaknya penduduk Indonesia dan rakyat Indonesia bisa menikmati. Tapi sejauh ini kita baru hanya mendapatkan 7 layar bioskop. Itu di? Gitu. Untuk pemilihan kotanya yang sudah kita rencanakan adalah di Makassar salah satunya, di Malang, Yogyakarta, Bekasi, Tangerang, dan Jakarta kalau nggak salah. Itu baru di situ ya. Tetapi kalau misalnya pemutaran di luar bioskop apakah ada juga? Itu menjadi strategi akhir yang harus kita lakukan sih. Kalau memang akhirnya kita tidak bisa memiliki kesempatan ditayangkan di layar bioskop. Gitu. Itu ada jadi strategi kayak seperti kemarin kita coba untuk special screening di beberapa kota. Itu di mana aja sudah? Special screening yang udah kita lakukan itu kemarin ada di Tangerang, Bekasi, Bogor, Jakarta, Malang, Jogja. Itu yang sudah ya. Makassar kemarin juga sudah ya? Makassar kita jadikan sebuah happening which is bentukannya gala premier. Jadi belum pernah ada bentukan gala premier film Indonesia yang outdoor dan layar tancap dan menikmati hujan. itu bisa jadi cerita lagi 20 tahun ke depan pas nonton film ini. Gue waktu nonton film ini kehujanan loh ya. Gitu ya. Di sesi terakhir ini saya ingin mungkin Iqbal ngajakin masyarakat Kota Makassar buat nonton film ini. Silakan. Ya. Halo Makassar. Mari pergi nonton filmnya Negeri Dongeng di Access1 Makassar. Ya. Mulai kapan? Mulainya tanggal 26 September. Kita tunggu Ki semua di Access1 Makassar. Besok ya berarti ya? Besok. Baik. Mas Teguh, ajakin dong masyarakat Makassar buat nonton film ini. Teman-teman di Makassar, silakan yang mau nonton dan pengen tahu Negeri Dongeng dan pengen tahu cerita dan perjalanan pendakian dan bagaimana kita melihat Indonesia, silakan datang ke bioskop di Makassar. Waktu dan tempatnya nanti kita kasih tahu lagi. Sampai ketemu di layar-layar yang ada di Indonesia ya. Mbak Anggi, mungkin satu pesan terakhir
Serem banget ya kalau terakhir. Mungkin satu hal ajakan ataupun juga semacam pesan sih untuk mencintai Indonesia. Hidup adalah perjalanan. Lakukan perjalanan untuk kehidupan. Jadi nonton Negeri Dongeng buat ngerasain apa itu namanya cinta, apa itu namanya sedih, apa itu yang namanya haru, dan bagaimana kita merasa lebih dekat dengan alam dan lebih dekat dengan masyarakat. Tonton Negeri Dongeng besok di bioskop kesayangan Anda. Cuma satu tapi kalau di Makassar. Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk cerita yang sangat menginspirasi untuk pagi hari ini. Sekali lagi, mudah-mudahan film ini bisa memberikan efek positif untuk masyarakat, utamanya adalah anak muda ya. Anak muda untuk lebih mencintai Indonesia, untuk lebih menghargai sebuah perjalanan, seperti tadi pesan terakhirnya ya dari Mbak Anggi. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih Mas Teguh, terima kasih, sukses untuk filmnya. Kita tunggu, mudah-mudahan film ini lebih banyak lagi orang yang menontonnya ya, utamanya yang lebih banyak alam, para pendaki ataupun semua anak muda. Dan saudara, demikian perbincangan saya pagi hari ini di program Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar bersama dengan teman-teman dari film Negeri Dongeng. Dan sekali lagi, pastikan Anda menonton film ini, akan mulai tayang besok di bioskop kesayangan Anda, di XX1. Saya Dilupus Pamwakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami karena sesaat lagi akan hadir program Sapa Indonesia Pagi. Sampai jumpa.